Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara semua. Oke, sambil menunggu teman yang lain bergabung, kita bahas dulu materi pertemuan minggu yang lalu. Apakah ada yang mau ditanyakan oleh saudara? Sebelum saya lanjut untuk menjelaskan materi hari ini, saudara, yaitu membuat daftar gaji dan jurnal. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Mas Ikhwan, ada yang mau ditanyakan, Mas Ikhwan? Belum, Pak. Terima kasih, Pak. Belum ya? Oke. Mas Taqiyuddin? Mau ditanya, Mas? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, baik. Baik, saudara. Kalau tidak ada yang atau belum ada yang ditanyakan, saya lanjut. Jadi, setelah kita menghitung pajak untuk bulan Januari sampai dengan Desember, yang kita ringkas dengan PPh pasal 21 bulanan, ya, khusus untuk pegawai yang gajinya bulanan, mingguan, dan harian, saudara. Nah, oleh karena itu untuk hari ini kita akan melakukan pembuatan daftar gaji dari karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai yang dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan, yaitu PT Dua Putra Motor. Selain pegawai tetap dengan gaji bulanan, harian, dan mingguan, kita juga melakukan pemotongan PPh pasal 21 untuk karyawan-karyawan lepas, ya. Itu kemarin di dalam kasus kita ada dua, yaitu Bapak Hermanto Yulianto dan Bapak Iwan Gumelar. Kemudian juga kita melakukan pemotongan untuk karyawan-karyawan atau orang-orang yang mendapatkan gaji atau honor, ya, terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan di PT Dua Putra Motor, yaitu mulai dari komisaris, kemudian tenaga ahli, kemudian penjajah barang dagangan, ya, serta mungkin juga kita memberikan hadiah kepada seseorang. Ya, kemarin atau minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung pajak-pajak tersebut. Termasuk juga mungkin Anda bertanya-tanya, kemarin sempat saya tunjukkan kepada Anda, untuk honorarium tenaga ahli itu dikali 50%. Alasannya kenapa? Alasannya karena, ya, honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli itu yang bersangkutan bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Jadi tidak hanya di PT Dua Putra Motor, itu salah satu. Di aturan perpajakan seperti itu, saudara. Jika orang atau wajib pajak bekerja di dalam di dalam lebih dari satu pemberi kerja, dia misalnya bekerja di tempat lain, di PT Dua Putra Motor, PT Tiga Putra Motor, PT 4 Putra Motor, dan lain sebagainya. Nah, dan karena juga kerjanya tidak penuh, maka yang bersangkutan perhitungan pajaknya adalah dihitung 50%. Jadi dari besarnya honor, ya, 50 juta dikali 50% kali dengan tarif yang yang berlaku di PPh pasal 21, ya. Mungkin kemarin ada sudah saya sampaikan atau mungkin belum. Nah, ini saya ulangi lagi, saudara. Ya, termasuk juga ada perhitungan-perhitungan yang lainnya. Nah, kemudian, saudara, sesuai dengan di tugas kita, saudara, bahwa Anda diminta untuk membuat daftar gaji dan jurnal untuk mencatat terjadinya biaya gaji dan upah untuk bulan Januari, Februari, dan Desember. Jadi ini hanya dibatasi, saudara, 3 bulan saja. Januari, Februari ini adalah untuk, ya, sifatnya mengulang.
Relatif sama, saudara. Isinya relatif sama karena gaji yang diterima oleh masing-masing karyawan, khususnya karyawan tetap, dari bulan Januari sampai dengan Februari itu relatif sama. Kenapa kok Desember, Pak? Tidak Maret, April, dan seterusnya. Karena di bulan Desember, ada beberapa karyawan kita itu mendapatkan bonus. Sehingga pajak yang dia yang dipotong kepada karyawan tersebut pun juga berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena adanya tambahan bonus tersebut, saudara. Sehingga kalau saya saudara, saya ringkas lagi, ya, jadi atau saya bukan ringkas, tapi saya refresh lagi. Jadi mulai dari hari Wibowo, ya, mulai dari hari Wibowo dengan gaji sebesar 25 juta, kemudian saudara, tunjangan-tunjangan yang lainnya, kemudian Tuan Hari Wibowo menerima bonus sebesar 75 juta, dan ini juga sudah dihitung, ya, berapa besarnya pajak yang harus ditanggung oleh Tuan Hari Wibowo, baik dari bulan Januari, ya, sampai dengan Desember, kemudian nanti di Desember ada tambahan bonus tersebut, saudara. Nah, kemudian juga untuk karyawan yang gajinya mingguan dan gajinya adalah harian, saudara. Ini sudah kita bahas di minggu yang lalu. Selain itu juga, saudara, selain itu, minggu yang lalu saya juga sudah mencontohkan kepada Anda bagaimana menghitung, ya, pajak untuk, ya, untuk karyawan yang harian lepas, ya, harian lepas. Jadi bukan pegawai tetap, tetapi adalah harian lepas. Kemudian mohon diperhatikan jika tidak mempunyai NPWP, maka PPh pasal 21 yang dibayarkan itu akan kena denda sebesar 20%. Jadi lebih tinggi 20% dari PPh yang normal. Artinya kalau dia mempunyai NPWP, mungkin dia hanya akan membayar 158.750, tapi kalau yang bersangkutan tidak punya NPWP, maka dikenakan tambahan 20%. Nah, kemudian juga termasuk juga kepada pihak-pihak yang terkait seperti komisaris, kemudian tenaga ahli yang masuk kepada dalam honorarium yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari. Ya, ini sebentar saya ini. Ya, saudara. Nah, ini contoh yang ini sudah saya contohkan minggu lalu, mulai dari komisaris, yaitu Hendra Chandra Saputra dan Anwar Kurnianto. Ya. Kemudian juga kepada para penjajah barang dagangan, termasuk tenaga ahli dan penerima hadiah. Oke, sampai di sini, saudara. Ada yang mau ditanyakan, saudara? Atau kita cocokkan dulu? Cocokkan dulu? Tolong mic-nya diaktifkan, saudara. Cocokkan dulu aja, Pak. Oke, ya. Saya mulai dari yang gajinya karyawan lepas, ya. Atau dari mana? Pak. Jadi, Ya, Pak. dari kalau yang gaji mingguan dan harian sudah saya cocokkan belum? Sudah ya? Pak. Belum. Oh, belum? Belum, Pak. Belum, oke. Oke, ini dia dulu. Oke, Aron Nugroho. Ya, Aron Nugroho. Langsung aja ya, kita cepat aja ya. Untuk PPh pasal 21-nya, betul? 546.296 dari bulan Januari sampai dengan November, kemudian Desembernya membayar 546.294. Kenapa kok berbeda?
karena PPh setahunnya adalah 6.555.550. Sudah dibayar 11 kali 546296 ini, jadi 546296 per bulan dikali 11, nanti sisanya dibayarkan di bulan Desember. Sama atau beda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya? Oke. Kemudian Priyo Utomo. Sama? Coba dicek. Sama. Sama, Pak. Ini Oppo siapa Oppo? Sama. Oppo belum ganti nama Oppo ya? Oke, yang lainnya. Ihwan? Sama, Pak. Judin? Sama, Pak. Oh, Takiyudin sama ya? Oke. Baik. Kemudian berikutnya Budi Irawan. Budi Irawan 86.600. Betul? Sama, Iya, Pak. Pak. Sama, Oke, Pak. ya, sama ya. Oke, baik. Sama, Pak. Baik. Kita sama, Pak. Kemudian ya, kita Pak. Judi Kurniawan, bagaimana Mas Judi? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Iya. Ina? Sama, Pak. Sama ya. Kemudian Mbak Dwi Tova? Sama? Sama, Pak. Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah untuk karyawan lepas. Karyawan lepas, Hermanto Yulianto, 190.500. Iya, Pak. Oke ya? Iya, Pak. Sama, Pak. Sama, oke. Sama, Pak. Kemudian Iwan Gumelar, berapa? 189. Oke, 189 ya. Oke, baik. Dan berikutnya adalah untuk yang tidak dihitung atas dasar banyaknya hari, ya, yaitu komisaris, tenaga ahli. Komisaris, yang pertama adalah Hendra Saputra. Pajak yang dibayarkannya 17.500.000, betul? Iya, Pak. Chandra Hogi sama 17.500 dan Anwar Purnianto juga 17.500. Sama, Pak. Baik. Sama, Pak. Untuk Agung Yudhistiro, maaf. Pak. Tenaga ahli bulan Januari 1.250.000. Sama? Benar. Sama. Yang tadi karena ada 50% karena yang bersangkutan bekerja tidak 250. untuk memberi kerja. Salah satunya begitu, ya. Kemudian penjajah barang 600.000 ya. Dan hadiah ya. Ini adalah 3 juta. Termasuk penjajah barang ini juga karena ya mohon maaf seperti kalau misalkan sales promotion girl itu ya dari SPG ya. Yang di pameran-pameran kadang-kadang Ya. kan mereka hanya di waktu-waktu tertentu saja. Nah, sehingga dia tidak bekerja di satu perusahaan. Biasanya dia bekerja di banyak perusahaan tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Ya. Jadi kalau pameran-pameran, nah, dia biasanya baru dilibatkan. Sampai di sini sama ya semuanya saudara ya? Sama, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara membuat daftar gaji. Ya. Untuk membuat daftar gaji, dasarnya adalah dari informasi perhitungan PPh pasal 21 yang Anda hitung baik pegawai bulanan, mingguan, harian, pegawai tetap bulanan, mingguan, dan harian, serta pegawai lepas atau karyawan lepas, dan pihak-pihak yang menerima pendapatan dari PT Dua Putra Motor. Nah, ini akan saya tunjukkan kepada Anda cara untuk membuat daftar gaji. Nah, ini. Ya. Daftar gaji, tugas Anda adalah, mohon diperhatikan ini, Anda diminta untuk membuat daftar gaji bulan Januari
bulan Februari, dan bulan saudara, Desember. Mohon diperhatikan saudara, untuk karyawan-karyawan atau pihak-pihak yang yang menerima honor itu tidak semuanya di bulan yang sama. Sebagai contoh, nanti Anda lihat di di buku 1, tenaga ahli Agung Yudhistiro dia menerima hanya di bulan Januari. Maka nanti di bulan Januari ada perhitungannya. Hadiah pun juga demikian. Iwan itu di bulan Januari. Sedangkan untuk honor komisaris tidak dibayarkan di bulan Januari. Tetapi di bulan apa? Nah, nanti Anda baca. Kalau di buku 1 disebutkan, perusahaan memberikan honorarium kepada setiap komisaris pada bulan Desember. Maka nanti akan masuk di dalam daftar gaji bulan Desember. Begitu juga dengan penjajah barang dagangan yang melakukan atau bertugas ya selama adanya pameran di Malioboro Mall pada bulan Desember. Nah, sama, dia hanya akan ada di bulan Desember. Tetapi untuk yang lainnya, ya khususnya pegawai tetap itu relatif sama. Ya, sedangkan untuk tenaga harian lepas, Herman Yulianto itu bekerja di bulan Januari, sedangkan Iwan Gumelar bekerja di bulan Desember. Nah, ini yang harus Anda cermati. Informasi-informasinya ada di buku. Nah, baik. Caranya adalah saudara sebagai berikut. Di dalam buku, ya, coba saya buka dulu, saudara. Buku 2, Anda ambil buku 2, sudah ada, saudara? Sudah, Pak. Halaman, nah ini dia. Halaman berapa Anda? 17, betul? 17. Nah, Ya, 17. nanti halaman 17 sampai dengan halaman ya 22. Itu adalah daftar gaji dan jurnal untuk bulan Januari, Februari, dan Desember. Sedangkan nanti di halaman 23, saudara, itu adalah rekapitulasi. Jadi gabungan dari daftar gaji yang Anda buat tiap bulan, tersebut, saudara, kemudian Anda buat rekapitulasinya. Namanya rekap berarti penjumlahan dari semua komponen-komponen dari gaji pokok tunjangan yang diterima selama satu periode atau dalam 1 tahun, saudara. Ya, Anda ikuti saja rumus-rumusnya, ini sudah ada, saudara, di di dalam tabel tersebut. Nah, sekarang perhatikan. Saya contohkan satu Hari Wibowo. Tuan Hari Wibowo bulan Januari menerima gaji 25 juta. Ada tunjangan 10%, yaitu tunjangan transport sebesar 2.500.000, sehingga penjumlahan gaji pokok, tunjangan, dan bonus kalau ada totalnya 27.500. Kenapa kok sekarang ada kolom bonus? Karena nanti kolom bonus itu akan dipakai yang untuk bulan Desember. Kemudian ya premi ya jaminan kesehatan ya dan saudara, dan kematian, saudara, ya itu ditetapkan 0,24% dari gaji pokok, serta untuk jaminan kematian, premi jaminan kematian itu 0,3% dari gaji pokoknya. Maka nanti Anda tinggal kalikan saja. Kemudian ada jaminan hari tua. Nah, ini saudara, yang di dalam perhitungan pajak kita tidak pernah memperhitungkan ini, saudara, jaminan hari tua. Jadi pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang masuk di dalam perhitungan kita adalah perhitungan PPh, maksud saya itu adalah ya saudara, hanya iuran pensiun dan jaminan hari tua yang itu memang dibayarkan oleh si saudara, oleh si pekerja. Ya, saudara. Maka ini nanti Anda jumlahkan PJKK, kemudian PJK, JHT, jaminan hari tua besarnya lihat di buku 1,
yaitu 3,7% dikali dengan ya gaji pokoknya, yaitu 25 juta. Kemudian pensiun juga sama, 2% iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 500.000, yaitu 2% dikali dengan gaji pokok. Kemudian perhatikan lagi, saudara, ada natura. Ya, ternyata, saudara, natura yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk adalah barang. Nah, akan tetapi, saudara, di dalam karena ini dibayarkan dalam bentuk barang dan di dalam perhitungan pajak ini masuk sebagai tunjangan-tunjangan juga, tapi tidak dihitungkan, saudara, kemarin tidak masuk ke dalam perhitungan. Natura masuk ke dalam daftar gaji. Ya. Ini 216.000 didapat dari mana? Nanti tinggal Anda kalikan saja, beras 20 kilo kali dengan 7.000, kemudian minyak 2 kilo kali dengan 13.000, dan kopi 50.000 dikali dengan 1 kilo. Nah, ini dijumlahkan. Nah, semua karyawan yang mendapatkan ya itu masuk, saudara. Hanya untuk pegawai tetap saja. Baik yang gajinya bulanan, gajinya mingguan, atau gajinya adalah harian. Sehingga total biaya gaji dan upah dari masing-masing karyawan adalah tinggal Anda jumlahkan aja ya. 4 ditambah A, B, C, D, dan E, yaitu gaji pokok dan tunjangan-tunjangan ditambah dengan tambahan-tambahan premi yang dibayarkan oleh perusahaan termasuk juga natura. Nah, PPh pasal 21 ini, saudara, Anda ambil dari perhitungan PPh pasal 21 masing-masing karyawan di bulannya, saudara. Kalau bulan Januari, ya ambil yang di bulan Januari. Kalau yang di Februari, ambil di bulan, insya Allah sama dengan yang di bulan Januari, tetapi yang di Desember, hati-hati. Karena ada beberapa karyawan yang PPh-nya berbeda. Nah, kemudian potongan lainnya adalah dari karyawan adalah tadi, jaminan hari tua yang dibayarkan oleh siapa, saudara? Oleh si karyawan. Kemudian ada pensiun, juga demikian. Kemudian ada premi asuransi dan iuran koperasi. Ini tidak semuanya, saudara. Hanya beberapa karyawan saja yang mengikuti. Nanti Anda lihat informasinya masih di buku 1, saudara. Ya. Coba nanti Anda baca, mungkin di halaman, kalau saya di buku saya adalah halaman 4, mungkin Anda di halaman 5 atau halaman 6, bunyinya adalah demikian. Sebagian karyawan mengikuti program asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Persada, yang preminya dibayarkan itu ada di tabel halaman berikutnya. Kalau saya di halaman 5, mungkin Anda di halaman 7 kalau di buku Anda. Ya. Kemudian informasi-informasi tersebutlah yang harus Anda perhatikan. Termasuk juga dengan misalkan iuran koperasi. Sehingga utang gaji atau kas yang dibayarkan adalah sebesar 22.671.417 untuk karyawan yang bersangkutan. Nah, dengan cara yang sama Anda buat untuk semua karyawan dan pihak-pihak yang terkait. Ini, saudara, ya, dari karyawan yang gaji bulanan, gaji mingguan, gaji harian, kemudian harian lepas, hati-hati hanya ada 1, honorarium juga sama, hanya Agung dan Iwan. Nah, kalau ini semua sudah, saudara, ya tinggal Anda jumlahkan saja, saudara. Berapa yang diterima, kemudian berapa pajaknya, nah itu, saudara. Dan ingat, mereka tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti pegawai tetap. Nah, kalau ini sudah Anda dapatkan, jangan lupa nanti dijumlahkan. Nah, jumlah inilah yang akan kita pakai di dalam pencatatan jurnal. Yaitu debit biaya gaji dan upah 261.471.920 dapat dari mana? Ya. Didapat dari, nah, saya geser dulu, saudara. Nah, ini 261.471.920. Nah, ini, saudara. Didapat dari biaya gaji dan upah
dari biaya gaji pokok, tunjangan, dan tambahan-tambahan premi yang dibayarkan oleh perusahaan. Ya, jadi ingat-ingat angkanya diambil dari ini, saudara. Ya, diambil dari kolom biaya gaji dan upah, ya saudara. Kemudian berikutnya adalah, ya, Anda mencatat utang gaji dan upah adalah biaya gaji yang sudah dikurangi dengan potongan-potongan yang ada di dalam kolom paling kanan, saudara. Ini, yaitu utang gaji atau kas yang dibayarkan. Didapatlah angkanya adalah 227.654,60 rupiah. Sedangkan pengurang-pengurang lainnya mulai dari PPH, jaminan hari tua, pensiun, premi asuransi, dan iuran koperasi, karena belum dibayarkan, statusnya masih dalam bentuk utang. Utang jaminan hari tua, utang iuran pensiun, utang premi, utang PJKK, utang PJK, dan lain sebagainya. Termasuk natura, karena ini sudah dibeli oleh perusahaan dan dianggap sebagai persediaan logistik, maka persediaan logistik perusahaannya berkurang. Ya, ini utang PJKK, tinggal Anda lihat aja dari PJKK-nya berapa? 303.920, PJK-nya adalah 392.400. Sampai di sini ada yang bisa maaf, saya ada yang mau tanyakan atau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Rahmawati jelas, yang lainnya? Pak, Arin? saya mau tanya. Jelas, Pak. Nah, ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Saya Pak Arin, Pak. Oke, gimana Mbak Arin? Ini kan kalau Bapaknya kan nyontohinnya tuh jurnal yang berkaitan dengan bulan Januari sama bawahnya kan juga ada jurnal pada saat pembayaran. Betul, Mbak. Nah, ini. Kalau di form kami itu cuman ada jurnal yang berkaitan itu pakai yang utang-utang, Pak Bati. Maksudnya kita nggak usah bikin jurnal pada saat pembayaran. Nggak usah, Mbak. Kalau memang formnya itu hanya coba saya buka dulu halaman. Ya, saya buka nih, Mbak. Jurnal yang berkaitan dengan gaji bulan Januari, ya boleh. Anda hanya yang ini saja. Jadi, jurnal untuk mengakui beban gaji dan utang. Itu ya, Mbak Arin ya. Tapi kalau Anda mau menambahkan sama seperti saya, pada saat Anda mau membayar jurnal lanjutannya, misalkan dilanjutkan di tanggal 1 pada saat pembayaran gaji, ya Anda tinggal melihat dari jurnal sebelumnya saja. Nah, nanti di kertas kerja mana, Pak? Ya di bawahnya saja, walaupun itu tidak ada kolomnya atau tidak ada tabelnya. Jadi boleh. Nah, ini kan cuma saya hanya untuk melanjutkan saja, ya untuk sebagai contoh kalau memang ada pembayaran gaji, maka kita tidak lagi mencatat beban. Karena sudah ada apa, saudara? Sudah ada utang yang kita akui sebelumnya. Beban kita akuinya ya di bulan yang bersangkutan, yaitu bulan Januari. Tapi pembayarannya karena setiap tanggal 1, maka 1 Februari lah kita mencatat pembayarannya. Termasuk juga dengan utang-utang yang terkait dengan premi-premi yang memang harus dibayarkan. Ya. Dan termasuk kalau untuk PPh pasal 21 itu dibayarkan setiap tanggal 10. Begitu Mbak Arin, bisa dipahami Mbak Arin? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ya contoh daftar gaji di bulan Februari. Daftar gaji di bulan Februari relatif sama dengan yang ada di bulan Januari, saudara. Dan yang membedakan Januari dengan Februari adalah tidak ada pihak atau karyawan selain pegawai tetap. Yaitu seperti contoh tadi adalah karyawan lepas di Februari tidak ada. Kemudian tenaga-tenaga ahli dan komisaris
penerima hadiah, penjajah, itu pun juga tidak ada. Maka di bulan Februari Anda cukup menghitung berdasarkan informasi yang ada untuk pegawai tetap saja, saudara. Ya, jadi ini lebih ringkas. Nah, sekarang jurnalnya pun juga sama seperti yang di bulan Januari. Cuma angka-angkanya saja yang Anda sesuaikan dengan perhitungan daftar gaji di bulan Februari. Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Ya. Jadi ini saya nggak perlu menjelaskan secara rinci seperti yang di bulan Januari tadi, karena saya yakin Anda tinggal kalau sudah bisa di bulan Januari, insya Allah di Februari Anda sudah bisa. Nah, sekarang saya akan langsung lompat di bulan Desember, saudara. Kenapa? Karena di bulan Desember itu banyak ya perbedaan-perbedaannya dibandingkan 2 bulan Januari dan Februari. Perbedaannya di mana saja, Pak? Satu adalah informasi yang harus Anda baca di buku 1 itu, adanya bonus yang diterima oleh beberapa karyawan. Yang kedua, ya, adanya tenaga karyawan lepas. Ketiga, pembayaran honorarium kepada para komisaris, dan yang keempat adalah penjajah barang dagangan. Nah, pihak-pihak inilah yang akan mengubah ya informasi yang ada di dalam atau perhitungan biaya gaji dan PPh yang dibayarkan di bulan Desember. Oleh karena itu, perhatikan daftar gaji bulan Desember, Hari Wibowo sama 25 juta gaji pokoknya, tunjangannya, dan ada bonus. Suhartono Kurniawan ada bonus 60 juta, Suryo Saputro, Bagus Sanjaya, dan kemudian berikutnya yang membedakan lagi adalah adanya karyawan lepas, yaitu Iwan Gumelar, dan honorarium bagi komisaris, ada 3 komisaris, Hendra Chandra, Cendra Hogi, dan Anwar Kurniawanto. Serta ada 10 ya penjajah barang dagangan yang kita berikan komisinya adalah 2 juta. Nah, dari perhitungan-perhitungan PPh pasal 21 tinggal Anda masukkan saja, saudara. Ya, ini relatif sama ya. Relatif sama ini ya. Kemudian natura juga. Nah, yang membedakan apa? Bonusnya. Kemudian PPh yang dibayarkan pun juga berbeda. PPh gaji dengan bonus. Jadi bonus dengan gaji. Saya baru ini lihat si Haris baru bergabung, Mas Haris. Kamu datang ke kampus, Mas Haris? Enggak, Pak. Saya di rumah. Loh, kok baru bergabung? Sinyalnya jelek? Tadi listriknya mati, Pak. Oh, listriknya mati. Oke, sekarang? Ya. Kamu di bawah sutet, biar nyala lagi. Enggak ya. Oke, baik, Mas Haris. Nanti bisa ngikuti dari video yang saya upload. Oke, saudara. Nah, kemudian, ya, saudara, kalau ini sudah, bagaimana jurnal? Ya, jadi kalau Anda sudah melakukan perhitungan dari semua komponen yang ada, tinggal Anda masukkan saja, termasuk bonusnya, kemudian PPh yang dipotong, ya, maka jurnal di bulan Desember, ya, relatif sama, ya, dengan yang Januari dan Februari, akan tetapi, saudara, di sini nilai untuk masing-masing akunnya menjadi berbeda. Ya, bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, kalau sudah bisa, maka yang terakhir untuk tugas minggu ini adalah ya, Anda membuat rekapitulasi dari apa, saudara? Dari daftar gaji ya yang sudah Anda buat di tabel sebelumnya, saudara. Yaitu di halaman berapa tadi, saudara? Lupa saya halamannya. 23, Pak. Iya, Kak, yang daftar itu kan dari halaman 17 sampai halaman 22. Nah, sekarang Anda di halaman 23. Di halaman 23 inilah yang
Anda jumlahkan, saudara. Anda jumlahkan gaji pokok, tunjangan, bonus dari semua karyawan. Ini 238.850 ya ini ya 238.850 Anda ambil dari daftar gaji di bulan Januari ya dari kolom gaji pokok ya karena saya belum nggak bisa memindah karena kalau saya harus memindah ini saya harus stop layar ini dulu sudah tapi supaya jelas lah nggak apa-apa saya tampilkan tapi mohon maaf untuk ditunggu dulu ya 238.850 ini diambil dari bentar. Oh, maaf. Keliru. Ya. Nah, ini. Jadi 238 Anda ambil yang Januari adalah dari penjumlahan ya yaitu nah ini saudara dari gaji pokoknya ya 238.850 dari gaji pokok. Jadi Januari berapa gaji pokoknya? Semua jumlahkan. Ini dijumlahkan ya. Kemudian ketemulah nilai 238.850. Kemudian Anda masukkan ke dalam daftar rekapitulasi ya. Daftar gaji 238.850. Bisa dimengerti, saudara? Bisa. Pak. Nah, termasuk tunjangan-tunjangan ini, ya tunjangan ini hanyalah tunjangan transportasi dan tunjangan pendidikan saja, saudara. Nanti Anda ambil dari kolom tunjangan. Sedangkan tunjangan yang lain itu dalam bentuk tambahan, ya, karena kolomnya berbeda sendiri, saudara. Ya, ada PJKK, PJK, JHT, pensiun dan natura. Termasuk nanti ya PPH yang dipotong, kemudian iuran jaminan hari tua, kemudian pensiun, asuransi yang dibayarkan oleh masing-masing karyawan yang memang ikut dan iuran koperasi. Maka nanti selama 1 tahun ya jumlah gaji yang dibayarkan itu nampak. Jadi di dalam rekapitulasi ini adalah total dari masing-masing komponen. Ya. Bisa dimengerti, saudara? Nah, kemudian setelah di halaman 23 Bisa, ya, Pak. Bisa, Pak. Saya kalau ini saudara, ini hanya untuk tambahan saya, tapi Anda tidak usah ini, saudara. Tidak usah Anda kerjakan, Anda cukup kerjakan yang ini saja. Sesuai dengan yang ada di kertas kerja Anda. Jadi tugas Anda minggu ini adalah 1, bikin daftar gaji dan jurnal bulan Januari, daftar gaji dan jurnal bulan Februari, daftar gaji dan jurnal pencatatan beban gaji dan utang di bulan Desember, serta Anda diminta untuk membuat daftar rekapitulasinya, saudara. Seperti yang nampak di layar sekarang ini, saudara. Ya. Oke, saudara. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Nah, kalau belum, selesai sudah, saudara. Ya, penjelasan dari saya, sehingga nanti saya beri kesempatan Anda untuk mencoba mengerjakan di sisa waktu ini, saudara. Nah, seperti yang kemarin sempat saya singgung di grup WA, ya kalau saya yang menentukan kapan ini dikumpulkan, karena begini, saudara. Setelah saya pertimbangkan kemarin, ya, di sini kan Anda nanti banyaknya di foto, betul nggak, saudara? Pekerjaan Anda kan harus Anda foto, ya nggak, saudara? Iya, Pak.
Nah, di foto ini, Iya, Pak. saya lagi berpikir, apakah semua mahasiswa itu bisa bagaimana menggabungkan foto satu dengan foto-foto yang lainnya. Nah, maka saya katakan kemarin di grup, nanti kita sepakati saja untuk pengumpulannya dan lain halnya supaya tidak ada satu pihak yang tersakiti. Maksudnya kalau misalkan saya yang menentukan kumpulkannya adalah sekarang, nah, nanti Anda tersakiti dengan keputusan saya. Nah, itu maksud saya demikian, saudara. Ya, artinya jangan adalah luka di antara kita, ya, saudara ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang diputuskan. Mas Judi Kurniawan, ada usulan nggak, Mas Judi? Dikumpulkan minggu depan, Pak. Oke, minggu depan. Enggak, maksud saya supaya tidak terlalu besar untuk kapasitas filenya, sebaiknya foto tersebut Anda gabung ya. Iya, Pak. Digabung, kemudian ya sebenarnya banyak cara, saudara. Cara yang paling gampang itu Anda melalui Microsoft Word, kemudian Anda insert picture. Nah, insertlah Anda dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti Anda convert ke PDF. Nah, itu juga bisa. Ya. Atau ya, kalau memang ada aplikasi yang bisa menggabungkan banyak ini, saudara, banyak foto, banyak gambar, kemudian nanti Anda bisa mengirim hasil akhirnya. Tapi kalau bisa juga di PDF-kan. Nah, seandainya kapasitas dari file tersebut cukup besar, ya, nanti pengirimannya adalah melalui link Google Form yang akan saya buat supaya nanti masuk ke dalam ini saya Google Drive saya, atau saudara ya, seperti kalau yang semester yang lalu kan ini kelas saya yang di ini ya, saudara ya, Excel ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, mungkin ya kalau misalkan Excel kemarin kan saya GCR. pakainya adalah pakai GCR ya, Google Classroom. Classroom. Kepepetnya Iya, nanti Pak. begini, Enak pakai GCR. ya, saya juga memahami, Mbak. Saya juga merasa bahwa karena keterbatasan di dalam virtual class itu khususnya kapasitas maksimal untuk mengirim file itu hanya 2 mega. Belum lagi yang dibatasinya hanyalah ekstensinya adalah PDF, atau kan kalau bisa adalah di WinZip. Nah, ini kan menjadi menurut saya tidak efektif lah. Nah, oleh karena itu nanti kalau kepepetnya juga ternyata dengan Google Classroom atau Google Form itu merepotkan, ya ujung-ujungnya nanti saya minta Anda mengumpulkan melalui email saja, itu yang paling gampang. Karena menurut saya itu adalah yang semua mahasiswa pasti bisa kirim email. Betul nggak, saudara? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Susah, Pak, sinyalnya. Betul, Pak. Sinyalnya. Kenapa sinyalnya? Sinyalnya susah kalau Sinyalnya baru putus-putus, Pak. Baru putus-putus. Tapi maksud saya dengar ya dengan penjelasan saya ya, Mbak ya, cukup jelas ya. Oke, saudara. Ya, sudah kita sepakati, saudara. Jadi pengumpulan tugas untuk tugas pertama kita PPH pasal 21 itu dilakukan maksimal minggu depan. Jadi hari Rabu atau Kamis minggu depan. Nanti kita bahas lagi di grup WA, saudara. Melalui media apakah kita akan mengumpulkannya, nanti akan kita sepakati juga. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri penjelasan ini, saudara? Tidak, Pak. Belum, Pak. Terima kasih. Tidak ya? Nanti Oke, baik. ditulis di WA grup lagi aja, Pak. Baik, oke. Nah, oleh karena itu, saudara, sebelum Anda keluar dari grup, Anda keluar dari Zoom, mohon Anda di kolom komentar ya menuliskan saudara, nomor mahasiswa dan nama mahasiswa ya, untuk bukti bahwa Anda hadir
di pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, Terima kasih, mohon untuk Pak. dikerjakan ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Nanti Pak. video hari ini ya akan saya upload di YouTube supaya bisa Anda pelajari lagi. Jangan lupa ya komentari ya, di like kalau memang menyukai, kalau enggak ya didiamkan saja ya sebentar atau di subscribe lah. Oke. Baik, Pak. Oke, baik. Pak. Ya, Terima sampai kasih. ketemu minggu depan, insya Allah ya. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak, sama-sama.